Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan atau aqidatan. Artinya secara bahasa artinya ar-rabtu, ikatan. Karena memang akidah itu adalah simpulan atau ikatan antara makhluk dengan khalik, antara manusia dengan penciptanya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang manusia itu ya memang tidak bisa lepas ya dari ikatannya dengan sang khalik atau dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang kemudian disebut dengan fitrah ya. Jadi manusia itu memang butuh Allah di dalam hidupnya, karena memang Allah sudah sertakan manusia itu ketika dia terlahir ya, bahkan jangankan ketika dia terlahir ya, bahkan ketika dia berada di alam arwah pun juga sudah bertemu dengan Allah dan kemudian menyatakan bahwasanya mereka punya ikatan dengan Allah, yakni menjadikan Allah itu sebagai Rabb mereka. Sehingga di dalam surah Al-A'raf ayat 172 Allah menjelaskan bahwasanya dulu manusia ketika masih berada di alam arwah, ini alam yang pertama bagi manusia sebelum alam rahim. Jadi fase manusia awal itu adalah alam arwah. Nah, semua manusia itu dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu ruhnya sudah dikumpulkan oleh Allah. Jadi sebenarnya Allah menciptakan manusia ini semuanya sudah ada blueprintnya, dan sudah ada cetak birunya. Ibarat komputer itu, ya. Jadi semuanya sudah ada, sudah tercatat namanya di Lauhul Mahfuz. Kalau komputer itu punya prosesor, otaknya komputer prosesor, ya Lauhul Mahfuz itu ya. Jadi semuanya sudah tersimpan di dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kata Allah min qabli an nabra'aha. Jadi semuanya sudah terkumpul ya di dalam sebuah kitab sebelum diciptakan. Itu namanya Lauhul Mahfuz ya. Nah, ruh-ruh kita ketika dikumpulkan oleh Allah, lalu kemudian kata Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku ini Rabb kalian? Maka kita semua menjawab, betul ya Allah, kami menjadi saksi. Itulah janji pertama manusia ketika di alam arwah, pengakuan terhadap rububiyatullah, yaitu Allah satu-satunya sebagai Rabb. Rabb bermakna Al-Khaliq, pencipta. Rabb bermakna Ar-Razik, pemberi rezeki. Rabb bermakna yaitu pemelihara. Itu diantara pengertian daripada atau arti daripada Rabb. Lalu kemudian Al-Jazmu ya, Al-Jazmu artinya keyakinan yang mantap, keyakinan yang kokoh ya. Jadi yang namanya akidah itu adalah memang sebuah keyakinan yang ada dalam diri seseorang, yang tertanam kuat dalam dirinya, sehingga sesuatu yang kita tanamkan kuat ya, maka sesuatu itu harus benar-benar itu ya, sungguh-sungguh ditanamkan. Kalau misalnya kita mau nanam sebuah tanaman, itu kan mesti dipastikan bagaimana supaya akarnya ini ke bumi gitu ya, bagaimana supaya kuat. Sama juga dengan menanamkan akidah. Makanya ketika Islam itu turun, maka kemudian dakwah Islam itu terbagi menjadi dua fase, yaitu fase ketika sebelum hijrah ke Madinah, namanya fase Makkah, periode Mekah. Kemudian yang kedua periode Madinah. Periode Mekah itu adalah yaitu periode pada saat Rasulullah dan para sahabatnya sebelum hijrah ke Madinah.
Jadi 13 tahun lamanya Rasulullah itu berada di kota Mekah, dan pada saat itu belum ada kewajiban syariat, belum ada kewajiban zakat, haji, dan belum ada ketentuan tentang hukum khamr, ya, tentang pokoknya tentang perkara-perkara aturan-aturan yang berkaitan dengan syariat itu belum. Fase Makkah itu, periode Makkah itu masih dalam penanaman akidah. Makanya ayat-ayat yang turun pada periode Makkah ini adalah isinya itu antara lain adalah tentang alam akhirat, ya, kemudian tentang surga, tentang neraka, tentang hari kiamat, gitu kan. Itu semua adalah perkara-perkara akidah, ya, tentang Allah, ya, tentang alam malaikat dan lain sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara akidah. Sehingga 13 tahun Rasulullah itu di kota Makkah itu adalah dalam rangka menanamkan akidah. Baru setelah hijrah ke Madinah, di Madinah itu baru turun ayat-ayat tentang hukum, ya. Ya, semuanya, ya, tentang hukum hijab, tentang hukum minum khamr, judi, ya, kemudian juga tentang ibadah, ya, tentang sholat, ya, kemudian zakat, haji, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, sehingga benar-benar mantap, gitu ya. Nah, makanya sebenarnya penanaman akidah itu memang harus mulai ditanamkan sejak dini, ya. Jadi seorang anak itu misalnya ketika dia sudah tumbuh, ya, di balita itu di bawah 5 tahun itu memang harus ditanamkan tentang perkara-perkara akidah. Jadi biar akidahnya itu kokoh, kuat, ya. Nah, jamak dari akidah adalah aqaid. Artinya ikatan iman. Sehingga iman itu kan berarti iman ini rinciannya daripada akidah itu sendiri. Jadi akidah itu tadi ada merupakan pokok-pokok berkaitan dengan ilahiyat, samiyat, nubuwat, ruhaniyat. Nanti rinciannya itu nanti dijelaskan di dalam al-iman. Nah, secara istilah akidah berarti, ya, perkara-perkara, ya, yang dibenarkan oleh jiwa dan hati. Jadi jiwa dan hati menerima. Keberadaannya menimbulkan ketenangan serta menjadi satu keyakinan bagi pemiliknya dengan tidak dicampuri keraguan sedikit pun. Jadi yang namanya orang beriman, orang yang berakidah itu maka sudah ada sebuah keyakinan yang mantap dalam dirinya yang membuatnya itu tidak goyah atau tidak gelisah, tetap mantap, ya, karena dia memiliki tadi itu pegangan yang kokoh, ya.